Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah dan kisah misteri pabrik teh Goalpara yang ada di Sukabumi. Awal berdiri, pabrik teh Goalpara mulai dibangun tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda. Operasional pabrik baru aktif sekitar tahun 1920-an. Masa kolonial, perkebunan ini menggunakan sistem erfak hak sewa tanah jangka panjang, biasanya 75 tahun. Goalpara menjadi salah satu perkebunan teh besar di Jawa Barat dengan teh jenis Asim sebagai produk utamanya. Pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1948 sampai 1949, operasional pabrik sempat terhenti akibat konflik sosial politik. Pabrik baru aktif kembali pada tahun ke-1953. Goalpara kemudian dinasionalkan dan menjadi bagian dari perusahaan milik negara. Sekarang dikelola oleh PT PN ke-8 Perkebunan Nusantara 8. Produksi dan ekspor teh dari Goalpara dikenal berkualitas tinggi dan diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, negara-negara Asia Tengah dan Timur Tengah. Setiap harinya, produksi teh bisa mencapai 10-12 ton. Perkembangan terbaru, selain berfungsi sebagai pabrik, wilayah ini juga dikembangkan menjadi destinasi wisata bernama Goalpara Tea Park yang dibuka Desember tahun 2023. Tempat ini menawarkan wisata edukatif tentang teh, wahana hiburan, dan area petik teh untuk pengunjung. Cerita misteri berseri. Pabrik teh Goalpara Sukabumi. Tanda-tanda tak terlihat. Di sebuah desa terpencil di Sukabumi, terdapat sebuah pabrik teh tua bernama Goalpara. Pabrik yang telah berdiri lebih dari 100 tahun ini dikenal sebagai tempat yang menghasilkan teh berkualitas tinggi. Namun ada cerita yang jarang dibicarakan oleh warga setempat. Konon, pabrik ini menyimpan banyak rahasia kelam, terutama terkait dengan kejadian-kejadian aneh yang sering dialami oleh para pekerja dan orang-orang yang pernah tinggal di sekitar sana. Pada suatu malam yang sunyi, Raka, seorang pemuda yang baru saja diterima bekerja di pabrik teh Goalpara, merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Pekerjaan yang seharusnya membuatnya antusias, justru menghadirkan rasa takut yang misterius. Malam itu, ia diharuskan menjaga gudang besar yang terletak di ujung pabrik. Gudang yang sudah lama tidak digunakan ini dikenal sebagai tempat yang sering diterpa angin kencang, bahkan di tengah hari yang terik. Saat ia memasuki gudang itu, Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalamnya terasa dingin, meskipun di luar panas terik. Di atas meja kayu tua, ia melihat sebuah kotak kayu yang tampaknya sudah lama tidak dibuka. Tanpa sadar, tangannya bergerak untuk membukanya. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah buku usang dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Raka membuka halaman pertama buku tersebut, dan tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah tulisan yang sangat aneh. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini setelah senja. Tiba-tiba, dari luar gudang, terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Raka merasa tubuhnya membeku, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan. Suara langkah itu semakin dekat, dan tanpa bisa mengendalikan diri, Raka berlari keluar, meninggalkan buku dan kotak di dalam gudang yang gelap. Namun, saat ia menoleh, ia melihat sesosok bayangan putih di sudut ruangan yang semakin memudar. Apakah itu hanya halusinasinya? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mulai terbangun di pabrik teh tua ini? Pagi hari setelah kejadian malam itu, Raka merasa cemas dan bingung. Ia tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada siapapun, takut dianggap gila. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Sambil berusaha menjalani hari-harinya, ia mulai menyelidiki lebih jauh tentang sejarah pabrik teh Goalpara. Ia mendatangi beberapa pekerja tua yang masih bekerja di sana. Salah satunya, Pak Dedi, seorang pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja di pabrik tersebut. Ketika ditanya tentang buku dan kejadian aneh yang Raka alami, Pak Dedi hanya terdiam lama. Ada hal-hal yang seharusnya tidak kita ungkit, kata Pak Dedi pelan. Pabrik ini punya cerita lama yang seharusnya tetap terkubur. Raka merasa penasaran dan terus mendesak. Akhirnya Pak Dedi bercerita, meskipun dengan suara yang bergetar. Dulu, sebelum pabrik ini terkenal seperti sekarang, ada sebuah kejadian mengerikan.
seorang pengawas yang sangat kejam bekerja di sini. Dia selalu menghukum pekerja dengan cara-cara yang tak manusiawi. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Hingga suatu hari, dia hilang begitu saja. Sejak saat itu, orang-orang mulai merasakan kehadirannya di sini, terutama pada malam hari. Pak Dedi menceritakan bahwa pengawas tersebut sering terlihat berjalan di sekitar pabrik dengan wajah yang tertutup bayangan gelap. Banyak yang percaya bahwa arwahnya masih menghantui pabrik Goalpara, dan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi adalah akibat dari kutukan yang ditinggalkan oleh pengawas tersebut. Raka mulai merasa bahwa mungkin malam itu bukanlah kebetulan. Namun, apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi hal ini? Apakah ia bisa menemukan jawaban atas misteri pabrik teh Goalpara sebelum terlanjur terlambat? Raka memutuskan untuk kembali ke gudang tempat ia menemukan buku itu. Kali ini, ia membawa teman lamanya, Iwan, yang dikenal lebih berani dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Mereka berdua menyusuri jalan setapak menuju gudang dengan langkah hati-hati. Ketika mereka memasuki gudang, suasana yang sama seperti malam itu langsung menyambut mereka. Udara dingin dan sunyi. Di meja yang sama, kotak kayu itu masih ada. Namun, kali ini ada yang berbeda. Buku itu sudah terbuka, seperti menunggu mereka untuk membaca kelanjutannya. Ini bukan kebetulan, kata Iwan sambil melirik Raka. Kita harus membaca buku ini sampai habis. Di halaman berikutnya, mereka menemukan sebuah catatan yang ditulis dengan tangan. Setiap penghuni pabrik yang mengabaikan peringatan akan dibawa oleh bayangan yang tak terlihat. Mereka akan hilang, hanya meninggalkan jejak yang tak akan pernah ditemukan. Raka dan Iwan merasakan sesuatu yang mengerikan. Di belakang mereka, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Sebelum mereka sempat berbalik, bayangan gelap itu sudah ada di hadapan mereka, semakin mendekat, mengaburkan segala sesuatu di sekitarnya. Apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tanya Raka dengan suara bergetar. Iwan tidak menjawab. Bayangan itu semakin menekan, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Raka dan Iwan berdiri kaku di tengah gudang. Tatapan mereka tertuju pada bayangan gelap yang semakin mendekat. Udara di sekitar mereka semakin berat, seolah setiap tarikan napas menjadi semakin sulit. Suara langkah kaki yang terdengar sebelumnya kini berubah menjadi desiran angin yang berputar-putar di sekitar mereka. Jangan gerak, bisik Iwan, suara yang bergetar. Kita harus tetap tenang, mungkin ini hanya ilusi. Namun, Raka merasakan bahwa ini bukanlah sekadar ilusi. Bayangan itu tidak hanya mengaburkan pandangan, tetapi juga terasa seperti sesuatu yang hidup, seakan ingin menjangkau dan merenggut mereka. Ketika bayangan itu semakin dekat, keduanya bisa merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulang. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti di depan mereka. Bentuknya mulai mengental, seperti seseorang yang terbentuk dari kegelapan itu sendiri. Raka dan Iwan tidak bisa bergerak, tubuh mereka terasa kaku dan mati rasa. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk wajah yang mereka kenal, meskipun samar dan kabur. Wajah itu dia. Gumam Iwan, matanya membelalak. Wajah yang terbentuk di dalam bayangan itu adalah wajah dari pengawas yang disebutkan oleh Pak Dedi. Wajah yang penuh kebencian dan kemarahan, seakan menunggu kesempatan untuk menghakimi mereka. Dengan suara yang dalam dan berat, bayangan itu berbicara, "Kalian telah melanggar batas. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian adalah bagian dari kisah ini sekarang." Raka dan Iwan saling bertatapan, bingung dan takut. Mereka tahu bahwa mereka harus segera keluar dari sana, tapi bagaimana caranya? Mereka hanya memiliki waktu yang sangat sedikit sebelum bayangan itu sepenuhnya mengambil bentuk yang nyata. Iwan merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah cincin perak yang tampaknya sudah tua. Ini adalah benda yang diberikan oleh seorang dukun yang pernah membantu keluargaku. Dia bilang cincin ini bisa menghalau makhluk yang terperangkap di dunia ini. Tanpa ragu, Iwan melangkah maju dan mengarahkan cincin itu ke bayangan yang sedang mengintimidasi mereka. Seketika, bayangan itu berhenti bergerak, terperangkap oleh pancaran cahaya yang dipancarkan oleh cincin tersebut. Bayangan itu meraung keras, suara yang begitu memilukan,
seolah marah atas gangguan itu. Dengan kekuatan yang sepertinya berlipat, bayangan itu berusaha untuk menyatu dengan kegelapan. Namun cincin itu memancarkan lebih banyak cahaya, mendorong bayangan itu mundur sedikit demi sedikit. "Raka, kita harus keluar sekarang," teriak Iwan, menarik tangan Raka. Mereka berdua berlari keluar dari gudang, meninggalkan bayangan yang mulai pudar. Namun, meski mereka berhasil keluar dari gudang, rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Ketika mereka berhenti, mendengarkan suara napas mereka yang terengah-engah, Raka merasa ada yang salah. Sesuatu mengintai mereka dari balik bayangan. "Ini belum selesai, Iwan," kata Raka dengan suara gemetar. "Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi. Bayangan itu, dia tidak akan berhenti di sini." Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka mulai merasakan kehadiran yang lebih intens di sekitar pabrik. Setiap malam, ia merasa seolah sedang diawasi. Bahkan saat ia sedang tidur, terkadang ia mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan pada teman-temannya yang bekerja di pabrik. Mereka yang dulunya ceria kini terlihat lebih tertutup dan sering menghindar. Salah satu dari mereka, Joko, yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di pabrik, bahkan mulai menceritakan hal-hal yang lebih mengerikan. "Kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini?" katanya suatu sore saat Raka mendekatinya di ruang ganti. "Tapi setelah kalian melihat bayangan itu, kalian harus tahu ini bukan hanya tentang pengawas itu. Ada sesuatu yang lebih tua, yang jauh lebih kuat yang ada di bawah pabrik ini." Joko kemudian bercerita tentang legenda pabrik teh Goalpara yang pernah diceritakan oleh para pekerja tua. Konon, pabrik ini dibangun di atas tanah yang dianggap terlarang oleh penduduk asli setempat. Tanah tersebut dipercaya dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi selalu mengawasi setiap orang yang menginjakkan kaki di sana. "Pengawas itu," lanjut Joko, "hanya bagian kecil dari keseluruhan kisah. Mereka yang hilang mereka adalah korban pertama. Tapi tidak hanya mereka yang harus dibayar harganya, ada kekuatan lain yang ada di sini, yang tertidur sangat lama, menunggu saat yang tepat untuk bangkit." Raka merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata Joko. Semua kejadian aneh yang ia alami, dan yang dialami oleh pekerja lainnya, ternyata bukan hanya kebetulan. Pabrik teh Goalpara menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang jauh lebih dalam dan kelam daripada yang ia bayangkan. "Sekarang kita tahu apa yang harus kita hadapi," kata Raka dengan suara penuh tekad. "Dan kita tidak akan mundur. Kita akan mencari tahu kebenarannya, apapun yang terjadi." Namun, di luar sana, di dalam kegelapan yang perlahan turun di atas pabrik, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka duga. Raka dan Iwan merasa semakin terperangkap dalam misteri yang melingkupi pabrik teh Goalpara. Setelah mendengar cerita Joko, mereka tahu bahwa bahaya yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi sendirian. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah pabrik ini dan siapa sebenarnya yang berada di balik semua kejadian aneh yang mereka alami. Malam itu, Raka memutuskan untuk mengunjungi ruang arsip tua yang ada di bagian belakang pabrik. Dulu, ruang ini digunakan untuk menyimpan dokumen penting tentang operasional pabrik. Kini, sebagian besar ruangan itu tampak terlupakan, dipenuhi debu tebal dan kesunyian yang menakutkan. Dengan hanya penerangan dari senter kecil, Raka mulai membuka lemari-lemari arsip yang sudah berusia puluhan tahun. Berbagai dokumen lama yang terlipat lusuh berhamburan keluar. Di tengah-tengah tumpukan dokumen itu, sebuah map kulit tua menarik perhatian Raka. Di dalam map tersebut, ada sebuah buku yang tampaknya lebih tua daripada apapun yang pernah ia temui. Buku itu, ketika dibuka, mengungkapkan banyak hal yang mengejutkan. Ternyata, pabrik Goalpara tidak hanya terkenal karena kualitas tehnya, tetapi juga karena sejarah kelam yang tersembunyi di dalamnya. Pada halaman pertama buku itu, tertulis nama seorang pria bernama Elias Hartono yang diketahui sebagai pendiri pabrik. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cerita ini. Elias bukanlah hanya seorang pengusaha teh, melainkan juga terlibat dalam praktik-praktik okultisme yang gelap. Elias Hartono dikenal bukan hanya karena pabriknya. Raka membaca dengan suara bergetar.
Ia adalah seorang yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia lain dengan roh-roh yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Buku itu kemudian menceritakan bagaimana Elias mengorbankan banyak pekerja demi membangun pabrik ini di atas tanah yang dianggap terkutuk oleh masyarakat setempat. Ia mempercayai bahwa dengan mengorbankan nyawa-nyawa tak berdosa, ia bisa mendapatkan keberuntungan yang tak terbatas dalam bisnis tehnya. Namun, seperti yang terjadi pada banyak praktik gelap, kekuatan yang ia coba kendalikan malah melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Raka merasa seakan dunia di sekelilingnya berputar. Semua yang terjadi, semua kehadiran misterius dan fenomena aneh ternyata adalah akibat dari kutukan yang ditinggalkan oleh Elias Hartono. Bahkan, tidak hanya Elias yang terperangkap, tetapi juga setiap orang yang bekerja di pabrik ini setelahnya. Namun, saat Raka hendak melanjutkan membaca, sebuah suara keras menggetarkan ruangan. Suara pintu berderit dibuka, diikuti dengan langkah kaki berat yang menghampiri. Raka menoleh, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di pintu masuk ruang arsip, berdiri sosok yang familiar, bayangan gelap yang pernah mereka lihat di gudang. "Ia kembali," bisik Raka. Matanya terbeliak ketakutan. Bayangan itu mendekat. Bentuknya semakin jelas, wajah Elias Hartono yang mengerikan, dengan tatapan kosong dan wajah yang penuh kebencian. Perlahan, bayangan itu berbicara dengan suara yang dalam dan bergema, seperti datang dari jauh di bawah tanah. "Sudah terlalu lama aku terperangkap. Kalian takkan bisa melarikan diri," kata Elias. Suaranya bergetar di udara yang dingin. Dengan ketakutan yang melanda, Raka dan Iwan segera berlari keluar dari ruang arsip. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mereka sudah hampir kehabisan waktu, dan semakin mereka mencoba mencari solusi, semakin dekat bayangan itu mengejar mereka. Pagi harinya, Raka dan Iwan bertemu lagi dengan Joko. Mereka menceritakan semua yang telah mereka temui di ruang arsip. Joko mendengarkan dengan serius, wajahnya tampak khawatir. "Ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui," kata Joko pelan, matanya berkaca-kaca. "Elias Hartono tidak hanya meninggalkan kutukan, dia juga meninggalkan sesuatu yang lebih berbahaya, yang masih tersembunyi di dalam pabrik ini. Ada ruang bawah tanah yang tidak pernah dibuka oleh siapapun setelah kematiannya. Ruang itu adalah tempat di mana ritual terakhir dilakukan." Raka dan Iwan saling pandang, dan tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan teror yang menghantui pabrik Goalpara. Mereka harus menemukan ruang bawah tanah itu dan menghadapi apapun yang ada di sana. Pada malam yang sama, mereka kembali ke pabrik. Joko memberikan mereka peta lama yang menunjukkan lokasi ruang bawah tanah itu. Terletak di bagian paling dalam pabrik, terlindungi oleh dinding yang kokoh dan pintu besi yang tampaknya sudah lama terkunci. Mereka menemukan pintu yang dimaksud, dan dengan usaha yang besar, berhasil membukanya. Saat pintu terbuka, udara yang keluar sangat berat dan pengap, seperti mengandung ribuan tahun kegelapan. Mereka turun ke bawah, menyalakan senter mereka, dan mulai menjelajahi ruang yang tampaknya telah terlupakan oleh waktu. Di dalam ruang itu, mereka menemukan sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di sekelilingnya, ada lambang-lambang misterius yang tak mereka mengerti, dan sebuah buku besar yang terbuka, seakan menunggu untuk dibaca. Saat Raka mendekat untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh ruangan. "Ini adalah titik akhir kalian," kata suara itu, yang berasal dari buku yang terbuka. "Hanya ada dua pilihan, melawan atau menjadi bagian dari yang telah terkubur di sini." Dengan rasa takut yang membekap, mereka menyadari bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka. Semua yang telah terjadi, semua yang mereka hadapi, semuanya terhubung ke ruang bawah tanah ini, dan untuk menghentikan teror itu, mereka harus mengungkap misteri yang terpendam di dalamnya atau menghadapi akibat yang lebih buruk. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap itu, ketegangan semakin meningkat. Raka, Iwan, dan Joko berdiri di sekitar altar batu hitam, memandangi simbol-simbol yang terukir di lantai dan dinding ruangan. Setiap lambang tampak penuh dengan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Namun perasaan ketakutan yang mendalam membuat mereka tahu bahwa ini bukan tempat yang seharusnya mereka masuki. Di tengah ruangan, buku besar yang terbuka itu menantang mereka.
Halaman-halaman yang terbalik menunjukkan tulisan-tulisan yang tampaknya ditulis dengan darah, dan ada sesuatu yang begitu mengerikan dari kata-kata yang tercetak di sana. Raka merasakan ketakutan yang meluas, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Ini semua berkaitan dengan ritual, kata Joko. Suaranya gemetar. Ritual yang dilakukan oleh Ilyas Hartono untuk mengikat dirinya dengan kekuatan gelap ini, itu adalah alasan kenapa pabrik ini dihantui. Dan ini Joko menunjuk ke buku itu, adalah cara untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap di sini, termasuk mereka yang telah hilang. Raka merasa tubuhnya kaku. Mungkin inilah yang harus mereka lakukan. Tetapi apakah mereka sanggup menanggung konsekuensinya? Sementara itu, suara angin dingin mulai menggema di sekitar mereka. Langkah kaki yang berat terdengar di kejauhan, semakin dekat, semakin jelas. Bayangan gelap yang pernah mereka lihat kini kembali muncul di depan mereka. Ilyas Hartono, atau lebih tepatnya, wujudnya yang telah terperangkap dalam kegelapan selama ini, berdiri dengan senyum mengerikan di wajahnya. Sudah terlalu lama aku menunggu, kata Ilyas dengan suara serak dan penuh kebencian. Kalian datang untuk menghentikanku, kalian hanya akan menjadi bagian dari ritual ini, seperti yang lainnya. Iwan menggenggam cincin perak yang sebelumnya berhasil mengusir bayangan itu, namun kali ini ia merasa cincinnya tidak lagi memancarkan kekuatan yang sama. Bayangan itu tampaknya lebih kuat, lebih nyata, dan semakin mendekat. Jika kalian ingin mengakhiri ini, kalian harus mengorbankan sesuatu, kata Ilyas dengan suara yang menggelegar, seolah berasal dari dalam tanah. Tidak ada yang bisa bebas tanpa membayar harga. Raka tahu, saat itu, bahwa pilihan mereka sudah semakin terbatas. Mereka bisa memilih untuk melarikan diri. Tetapi apa yang akan terjadi pada mereka yang sudah terperangkap di dalam pabrik ini? Atau mereka bisa melawan dan berusaha menghentikan kutukan ini dengan cara mereka sendiri? Meskipun itu mungkin berarti harus mengorbankan sesuatu yang tak terbayangkan. Suasana di dalam ruang bawah tanah semakin mencekam. Bayangan Ilyas Hartono semakin nyata dan tak ada tempat untuk lari. Raka, Iwan, dan Joko kini berada di titik terjauh dalam pencarian mereka, dan mereka tahu bahwa keputusan yang mereka buat berikutnya akan menentukan segalanya. Joko memandang Raka dan Iwan, lalu berbicara dengan suara yang penuh tekad. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang mereka yang sudah hilang. Pekerja-pekerja yang hilang tak pernah mendapatkan keadilan. Kita harus menghentikan ritual ini, meski harus mengorbankan sesuatu. Raka menatap Joko dengan rasa bingung. Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raka dengan suara yang penuh ketegangan. Joko menunjuk ke altar batu hitam di tengah ruangan. Kalian harus membuka halaman terakhir dari buku itu. Disitulah semuanya terletak. Kalian harus mengungkapkan nama-nama mereka yang hilang, mereka yang menjadi korban. Hanya dengan mengungkapkan nama-nama itu, kita bisa membebaskan mereka dan menghentikan Ilyas. Raka dan Iwan menatap buku yang terbuka. Halaman terakhir berisi nama-nama yang tampaknya telah terhapus sebagian, tetapi ada beberapa yang masih bisa dibaca. Nama-nama pekerja yang hilang. Mereka mulai membaca nama-nama itu dengan suara gemetar, satu persatu, dengan harapan itu bisa menghentikan kutukan yang melingkupi pabrik ini. Saat mereka mengucapkan nama terakhir, sebuah kekuatan dahsyat menggetarkan seluruh ruangan. Bayangan Ilyas mulai memudar, namun bukan tanpa melawan. Sebuah suara menggelegar bergema di seluruh ruang bawah tanah, membuat dinding dan lantai bergetar. Tak ada yang bebas dari kutukanku, teriak Ilyas. Suaranya terdengar seperti jeritan dari kedalaman bumi. Namun, meski suaranya mengerikan, perlahan-lahan, bayangan Ilyas mulai pudar. Ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Raka, Iwan, dan Joko berpegangan erat satu sama lain, merasa seakan mereka sedang terombang-ambing dalam pusaran kekuatan yang tak terkontrol. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, suasana di sekitar mereka berubah. Ruang bawah tanah yang gelap kini terlihat terang. Altar batu hitam di tengah ruangan terbelah menjadi dua, dan buku besar itu tertutup dengan sendirinya. Ilyas Hartono, yang sebelumnya mengintimidasi mereka, kini hilang begitu saja, tak ada lagi jejak bayangan yang tersisa.
Mereka tidak tahu apakah ia benar-benar hancur atau hanya menghilang untuk selamanya. Namun, ada satu hal yang jelas, kutukan yang telah menghantui pabrik Goalpara selama lebih dari 100 tahun kini telah berakhir. Pekerja-pekerja yang hilang, yang terperangkap dalam kegelapan itu, akhirnya dibebaskan. Joko menatap Raka dan Yuan dengan lega. Kita berhasil. Kita telah membebaskan mereka. Namun, meskipun mereka berhasil menghentikan teror ini, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu benak mereka. Apakah pabrik teh Goalpara benar-benar akan bisa kembali ke keadaan normal? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih menunggu di balik kegelapan yang telah mereka buka? Keesokan harinya, Raka, Iwan, dan Joko berdiri di luar pabrik teh Goalpara. Udara pagi yang segar menyelimuti mereka. Namun rasa lega yang mereka rasakan tampaknya tak sepenuhnya menghapus jejak ketegangan yang telah mereka alami. Pabrik itu kini terlihat berbeda. Meski bangunannya masih kokoh seperti sebelumnya, ada kedamaian yang terasa lebih nyata. Suara mesin yang biasanya mengalun berat kini tak lagi terdengar. Angin berhembus perlahan, dan cahaya matahari pagi menembus celah-celah antara bangunan, seolah-olah menyinari kembali tempat yang selama ini terhimpit oleh kegelapan. Joko menatap pabrik itu dengan tatapan penuh makna. Kita telah melakukan yang benar. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang belum sepenuhnya terjawab. Siapa yang benar-benar mengendalikan pabrik ini setelah semua yang terjadi? Raka memandang pabrik itu dengan cermat. Ilais Hartono sudah hilang. Begitu juga kutukan yang mengikat tempat ini. Tapi ada sesuatu yang masih terasa ganjil. Iwan yang sejak tadi terdiam, kini menatap mereka. Kalian merasa ada yang mengawasi kita, kan? Seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Semua terdiam sejenak. Perasaan itu memang ada, meski tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketiganya merasa bahwa meskipun mereka telah mengakhiri kutukan itu, ada hal yang lebih besar lagi yang masih mengintai dari balik bayangan. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka kembali ke ruang bawah tanah yang kini tampak jauh lebih tenang. Namun, saat mereka menelusuri lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah pintu tersembunyi di balik salah satu dinding yang tidak mereka sadari sebelumnya. Tanpa ragu, mereka membuka pintu itu. Di dalamnya, terdapat sebuah ruangan kecil yang tampaknya tidak digunakan selama bertahun-tahun. Namun, di atas meja kayu tua yang terletak di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu yang terlihat sangat kuno. Raka membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah potongan batu hitam yang tampaknya sama dengan altar yang mereka temui sebelumnya, tetapi lebih kecil. Ketika Raka menyentuh batu itu, suasana di sekitar mereka kembali berubah. Suara angin berhembus lebih kencang, dan cahaya yang sebelumnya terang tiba-tiba meredup. "Ini," Raka berkata dengan suara cemas, "batu ini adalah kunci. Ada yang masih mengikat pabrik ini, dan ini yang menahannya." Iwan segera menyadari bahwa batu itu bukan sekadar batu biasa. Batu itu bergetar dalam genggamannya, seolah hidup, dan memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Jeti, jika batu ini adalah kunci, apa yang akan terjadi jika kita menghancurkannya?" Joko mengerutkan kening. "Jika batu ini adalah sumber dari semua kutukan, kita harus menghancurkannya. Itu satu-satunya cara untuk memastikan semuanya berakhir. Kita harus memecahkannya." Ketiganya menyetujui keputusan itu, meskipun mereka tahu bahwa menghancurkan batu itu berarti mereka harus menghadapi risiko yang tak terbayangkan. Dengan hati-hati, mereka menyiapkan alat untuk memecah batu tersebut. Namun, saat mereka mulai memukul batu itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya merah yang sangat terang, dan sebuah suara menggema di seluruh ruangan, suara yang sama seperti yang mereka dengar dari Ilais Hartono sebelumnya. "Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkannya." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam batu itu sendiri. "Aku akan kembali, tak ada yang bisa menghentikan kekuasaanku." Namun, saat mereka terus berusaha menghancurkan batu itu, ketegangan yang membelit pabrik semakin kuat. Cahaya merah itu semakin menyilaukan, dan mereka merasakan kekuatan yang sangat besar sedang berusaha menguasai mereka. Joko yang paling dekat dengan batu itu tiba-tiba terjatuh, dan tubuhnya gemetar hebat. "Joko!" teriak Raka, berlari ke arahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada,
Joko menggenggam batu itu untuk terakhir kalinya. Hancurkan, hancurkan batu itu sebelum semuanya terlambat, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Raka dan Iwan dengan sekuat tenaga akhirnya memecahkan batu itu, dan saat itu juga, seluruh ruangan itu terguncang. Batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, dan suara mengerikan yang bergema itu akhirnya berhenti. Cahaya merah yang semula mengelilingi mereka perlahan-lahan menghilang, dan pabrik itu kembali menjadi sunyi. Semua yang terjadi seolah berangsur-angsur menghilang, seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Epilog, keberanian yang membebaskan. Setelah menghancurkan batu itu, pabrik Goalpara mulai pulih. Pekerja-pekerja yang dulu menghilang kini dapat merasakan kedamaian. Pabrik yang dulu dipenuhi kegelapan, kini telah bebas dari kutukan yang melingkupinya. Meski begitu, bagi Raka, Iwan, dan Joko, mereka tahu bahwa mereka telah melewati sesuatu yang lebih besar dari sekadar misteri. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali mengunjungi pabrik itu, yang kini telah berubah menjadi tempat yang tenang dan damai. Pabrik teh Goalpara akhirnya beroperasi kembali, namun kini dengan suasana yang jauh lebih berbeda. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai, tidak ada lagi roh-roh yang terperangkap. Pekerja baru yang datang ke sana merasa seolah pabrik ini selalu ada dalam keadaan damai. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Maharani ya teman-teman.